woman. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan kalian, bacaan mingguan untuk kalian yang berzodiak Aries. Dan ini adalah a general love reading, so tentang cinta ya. Baiklah, untuk kartu yang pertama saya akan buka satu kartu dari, oke sudah ada ya, dari Love Tarot. Dan ini tentang apa? Coba dilihat. Talking, berbicara. Interested conversation, more awaited message arrive, text call, email, hovering. Okay, so talking. Okay, untuk percintaan si Aries saat ini yang difokuskan ya, pembicaraan atau conversation. Bisa lewat email, WhatsApp, apapun itu juga. Kemudian katanya menunggu message, okay? Menunggu message datang katanya gitu. Kemudian teks, call, ya WhatsApp, pilih ya WhatsApp atau telepon gitu. Jadi gimana para Aries, menunggu semua ini? Kenapa nggak kalian duluan yang duluin? Kenapa harus menunggu? Kenapa nggak Aries duluan? Terlalu tinggi pride kalian? Ya, biasanya memang pride-nya si Aries terlalu tinggi untuk memulai sebuah bahkan sebuah percakapan gitu kayak gini. Kalau dia udah nggak mau ya udah. Kalau dia sudah nggak perlu ya udah gitu. Ya seperti itulah Aries, tapi ya terserah kalian juga sih. Sepertinya kalian perlu pakai hati sedikit. Tapi sepertinya memang Aries selalu pakai otak dan logikanya, mau perempuan mau laki ya. Jadi memang agak keras kepala sih, beneran keras kepala, maunya sendiri. Oh, it's okay. Di sisi terbaiknya adalah punya pendirian dan tidak mudah tergoyahkan. Tapi justru itulah yang membuat mereka keras dan keras kepala. Ya, Aries. Oke, never mind. Ini masalah percintaan. Saya yakin yang nonton nggak terlalu banyak karena tidak sebucin itu. Seorang Aries, dia bisa kayak never mind about the love life dan segalanya, nggak peduli dengan itu karena gampang sekali seorang Aries mendapatkan pasangannya atau disukai oleh lawan jenisnya. So buat mereka nggak masalah satu cinta berakhir, nanti akan ada lagi gitu ya. Okay, I'm not judging anything ya, saya tidak menjudge kalian dengan hal tersebut. Saya hanya mau bacain kartu aja anyway ya. Okay, sebentar. Saya pakai yang ini ya, light. No, it's not light angel. Ini ini ya apa? Oh, Wheel of the Year card, tapi nggak usah, saya mau pakai Witch's Tarot aja yang udah lama nggak saya buka. Oke, sebentar ya. Untuk Aries dalam hal percintaan, apa yang terjadi? Thank you. Three of Swords tapi terbalik. Oke, banyak sekali yang keluar di situ. Jauh terlemparnya. Oh. Kartu pertama kalian adalah Three of Swords yang terbalik. Kalau memang ada masalah di bidang percintaan kalian Aries, ternyata
ternyata bukan lagi melulu tentang orang ketiga ya. Mungkin orang ketiga berpengaruh, tapi dalam hal ini bukan itu penyebab ada masalah dalam percintaan kalian gitu. Iya, sorry, saya melihatnya ada masalah dengan percintaan kalian ya. Oke, so kalau memang bukan tentang orang ketiga, bisakah kalian membuka hati kalian untuk ya sekedar menyadari bahwa cinta itu memang butuh banyak hal yang harus di-adjust, yang harus disesuaikan, yang harus mungkin apa ya, mungkin harus diturunkan egonya, diperjuangkan, dikorbankan, something like that. Kalau memang bukan tentang orang ketiga, kalau kalian Aries yang cowok, sadarilah bahwa ceweknya tuh sebenarnya mau berjuang, Kak. Karena buat perempuan tuh biasanya kalau orang ketiga udah deh, udahan deh gitu ya. Tapi kalau other than that, kalau bukan tentang orang ketiga, pasti masih ada jalan keluarnya. Kalau kalian Aries cowok dan dianya cewek. Nah, gimana dengan Aries cewek? Aries cewek juga memang sangat mandiri ya, dan memang nggak ada sih pemikiran untuk orang ketiga kayak gini ya. So berarti kalau memang ada masalah dengan percintaan ya itu tentang hal lain, dan sebaiknya memang kalian fokuskan atau kemudian kalian bisa selesaikan sebelum itu berlarut-larut ya. Oke, selanjutnya ada Page of Pentacles yang terbalik. Oke. Dimengerti yang ada kesulitan kebanyakan itu di bidang karir bisnis kali ya. Tapi imbasnya ke percintaan gitu ya. Memang belum, kalau kalian menunggu sesuatu yang baik di bidang keuangan belum ada. Mungkin itu sebabnya kalian belum bisa memperbaiki masalah percintaan ya. Oke. Kemudian lanjut dengan Seven of Wands. Ini memang ada masalah dengan percintaannya si Aries, tapi kalian ngerasa kalian against everybody ya. Kalian merasa dipojokkan, disudutkan, dan disalahkan dalam hal ini, dalam percintaan ini gitu. Sementara orang ngelihat hal-hal yang negatif aja di diri kalian, terus kalian ngerasa kenapa jadi aku yang salah terus-menerus gitu ya. Oke, my dear Aries, kadang-kala gini, mungkin bukan salah kalian sepenuhnya gitu, tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa kalian diamkan saja dan berharap itu akan selesai dengan sendirinya gitu. So hadapi itu, hadapi juga orang-orang yang bilang tentang kalian. Kalau memang kalian tidak seperti itu ya hadapi mereka dan kasih tahu mereka bahwa itu nggak benar gitu. Kalau kalian diem-diem baik ya gimana, mereka juga nggak ngerti gitu ya. So Aries, ngerti saya kalau kalian bukan orang yang mau terus-menerus menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian gitu, dan berharap orang-orang mau mengerti. Sebenarnya orang-orang mau mengerti Aries. Permasalahannya adalah mereka kadang-kadang tidak mengerti jalan pikirannya Aries gitu lah ya. Karena dari semua zodiak itu Aries termasuk yang bungsu gitu, yang masih labil, yang padahal keras kepala juga, tapi dalam hal perasaan itu cukup labil gitu. Dalam hal kedewasaan juga ya sorry to say semakin ke belakang biasanya zodiak itu lebih mature gitu ya. Bukan saya bilang bahwa kalian nggak mature, tapi ini kan dalam hal percintaan ya. Dalam hal percintaan kalian tidak bisa mengkoreksi diri sendiri sehingga kalian maunya sendiri itu yang orang lain lihat gitu ya. Kalau kalian merasa saya tidak seperti itu gitu, ya sudah, kalian
seharusnya bisa menjelaskan posisi kalian. Tapi kalau nggak mau dijelasin karena kalian pikir percuma, ya udah nggak apa-apa juga. Oke. Apalagi yang terjadi di percintaannya si Aries, ada Two of Swords, mendua ya, mau diterusin atau enggak, gimana ini kelanjutannya. Ya, it's up to you my dear Aries, terserah kalian mau terusin ini ya boleh, nggak diterusin juga nggak boleh, nggak boleh, nggak diterusin juga boleh, tergantung dari hati kalian aja. Saya yakin walaupun kalian begitu ya tampaknya, tapi masih punya hati lah ya. Kalau kalian masih sayang, bilang sayang. Kalau udah enggak, ya udah, nggak apa-apa juga, nggak ada yang nyalahin kalian dalam hal ini ya. Oke, lanjut dengan The Chariot yang terbalik. Ya memang situasinya lagi nggak bisa terus ya, nggak bisa lanjut, nggak bisa move, karena memang ada satu dan lain hal di dalam hidup kalian yang membuat percintaan kalian nggak bisa lanjut gitu loh. Ya masalahnya bisa macam-macam sih ya, tergantung sih, silahkan dihubungkan dengan hidup kalian. Mostly memang tentang keuangan, karir, mostly ya, tapi bisa juga tentang keluarga, walaupun saya tidak lihat tentang keluarga di sini. Mostly sih tentang karir, bisnis, dan keuangan ya. Kemudian ada Eight of Cups yang terbalik gitu ya. Sebenarnya kalian punya hal-hal baik, yang cinta yang besar gitu dari seseorang untuk kalian, dan angan-angan yang bisa diwujudkan bersama orang yang care sama kalian dan mencintai kalian. Permasalahannya terbalik. Kalian tidak melihat itu sebagai hal penting dalam kehidupan kalian mungkin. Jadi ya udah, kalau memang berasanya harus ditinggalkan ya terserah lah ya. Itu adalah pilihan hidup kalian. Cuma yang saya mau bilang di sini, sebenarnya kalian punya banyak cinta, kalian punya banyak care, orang yang care sama kalian. Kalian punya banyak mimpi besar yang bisa diwujudkan bersama. Hanya saja kenapa itu tidak bisa move, tidak bisa lanjut ke jenjang yang berikutnya, yaitu sendiri saya kembalikan ke kalian. Kalian sendiri yang bisa jawab tentang hal tersebut ya. Oke, kita buka klarifikasi untuk kartu selanjutnya. Ups. Oke, ini ketiga, ini pertama, kedua. Wow. itu sih seperti menjawab semua yang ada di depan situ. Aduh, ini jadi kartu berantakan begini. Sebentar ya my dear ya, sebentar. Jauh soalnya lompatnya. Nah, itu dia. Oke. Ada Three of Swords, itu di bawahnya Five of Wands ya. Apapun yang menjadi permasalahannya dan pergumulannya sebenarnya ada di diri kalian sendiri ya. So bukan dengan orang yang dealing dengan kalian, tapi pergumulannya di diri kalian sendiri. So terserah kalian mau memenangkan itu atau tidak, karena hanya kalian yang bisa membuat itu jadi baik atau jadi sebaliknya. Itu hanya kalian sendiri yang bisa, dan ini adalah hidup kalian, hidup percintaan kalian. So pergumulan kalian adalah dengan diri kalian sendiri. Oke. Lanjut dengan Page of Wand. Ini masih dengan orang yang lama ya. Kalau kalian menunggu kabar darinya, dia berkabar. Kalau belum, ya udah, dalam minggu ini dia berkabar. Atau kalau kalian mau duluan berkabar juga nggak masalah kok. Oke, King of Pentacles di bawah Five of Wands. Oke, memang masalah keuangan adalah hal yang memang menjadi
pusatnya atau menjadi pangkalnya, sehingga mungkin apa yang kalian lakukan saat ini semuanya based on keuangan ya, karena Pentacles tentang keuangan. Kemudian ya, salah satu dari antara kalian posisinya jauh lebih bagus dari yang lain, tapi itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah kalau kalian bisa membicarakan itu gitu loh. Tapi kalau ternyata tidak, ya sudah, posisi sebenarnya kalian baik-baik aja, dan kalaupun ada masalah keuangan sebenarnya tidak jadi alasan untuk kalian tidak bersama gitu ya. Di bawah Two of Swords ada Page of Cups. Kalau kalian mendua dan bertanya-tanya apakah dia mencintai kalian segitunya, jawabannya iya. Dia mencintai kalian, dan kemungkinan juga kalian mencintai dia. Cuma ya banyak halangannya aja. Di bawah The Chariot ada The Hierophant. Jadi kenapa tidak bisa move? Kenapa tidak bisa lanjut? Ini jawabannya. Spiritualitas kalian, my dear Aries, yang harusnya diutamakan. Kalau kalian bolong-bolong sholatnya, kalau kalian lupa berdoa, kalau kalian gak mementingkan hubungan kalian dengan Sang Pencipta, tentu saja ini sangat berpengaruh kepada kehidupan percintaan kalian. Gimana mau lanjut, gimana mau diberkati kalau kalian tidak mengutamakan hubungan kalian dengan Sang Pencipta. Pesannya sih itu ya. Oke, lanjut dengan King of Cups yang terbalik di bawah Eight of Cups yang terbalik sih. Sebenarnya ini hanya perasaan kalian aja bahwa kalian tidak dicintai, nggak care gitu orang tersebut kepada kalian. Padahal itu ada hanya di kepala kalian saja. Makanya dari depan dibilang pergumulannya itu adalah dalam diri kalian sendiri. Pertikaiannya itu adalah di dalam diri kalian sendiri. Nothing to do with others. Itu kalian sendirilah yang seharusnya menyelesaikan dengan diri kalian sendiri supaya ini bisa move. Kalau ini tidak diselesaikan, dan entah kapan akan bisa bersama-sama gitu ya. Oke. Baik, saya kasih waktu kalian untuk bertanya. Yang masalah percintaan saya jawab ya atau tidak dengan Good Tarot. Oke, sebentar ya. Satu aja pertanyaannya. Belum ya. This is for Aries. Oke. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak kali ini ya, my dear. Oke, saya nggak bisa berpanjang-panjang untuk bikin readingan karena ya satu dan lain hal. Tapi saya akan usahakan selalu membuat readingan untuk zodiak lain selain Virgo yang daily ya. So, yang sekarang saya buka Whisper of Love aja untuk kalian ya. Habis Whisper of Love, kemudian dari Angel. Habis itu ya udah. Oke. Oh, healing kali ya, self healing. Oke. Whisper of Love, treasure your loved one. See, kalian harusnya berbahagia dan menghargai orang yang dealing dengan kalian. Tapi kalau di bacaan yang ini terlihat kalian tidak menghargai itu gitu. Padahal dia itu treasure banget loh. Dia itu harta karun untuk kalian. Dan harusnya kalian hargai itu. Harusnya kalian bisa menghargai itu. Sayangnya itu tidak kalian lakukan. Oke. Oh, saya baca dulu ya. Treasure your loved one. It is important to love others deeply. Sangat penting untuk mencintai seseorang yang lain, orang yang dealing dengan kalian itu dengan sepenuh hati. Dan itu yang tidak terjadi pada Aries. Oh ya, apakah energinya bisa terbolak-balik? Bisa ya. Apa yang perlu di healing dari kalian adalah Phoenix Rising.
Phoenix adalah burung mitologi di mana dari abu dia menjadi burung kecil, kemudian besar dan menjadi besar. Setelah itu dia akan jatuh dan jadi abu lagi, dan dari abu lagi muncul lagi. Jadi ini adalah resurrection ya. Jadi kayak pengulangan. Dan apa yang perlu di-healing dari kalian, my dear Aries, adalah hal itu. Pengulangan yang ada di dalam hidup kalian harusnya bisa kalian hentikan dengan cara merubah mindset kalian, buka hati selebar-lebarnya, dan terima dia, orang yang dealing dengan kalian, orang yang sayang dengan kalian, dengan sepenuh hati. Dengan begitu kalian memutus mata rantai yang sudah berulang-ulang, kembali lagi ke situ lagi, cycle-nya nggak berhenti. Tapi kalau itu tidak kalian hentikan, itu akan berlangsung terus seperti itu. Dan ya terserah kalian, kalau kalian mau hidup ya kayak gitu-gitu aja, nggak maju-maju ya. Oke, dari angel message apa pesannya? Aurora, you are flying high right now, which may threaten others, but don't descend before others will soon become inspired by your example. Kali ini kalian bisa terbang tinggi seharusnya, bisa dan membuat yang lainnya terinspirasi. Tapi itu kalau kalian memilih untuk terbang tinggi dan menunjukkan siapa sebenarnya kalian dengan penuh kebanggaan, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih dan rasa yang luar biasa untuk orang-orang yang dealing dengan kalian. Tapi kalau itu tidak kalian lakukan, ya sudah, tidak akan terjadi tentu saja. Oke, lanjut dengan ini apa tadi? Sekarang Archangel message ya, dan ini yang terakhir ya, my dear. Oke. Chakra clearing, Archangel Metatron, call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shape. Oke, ini bicara tentang chakra, membersihkan chakra. So ada yang salah dengan hidup kalian, mungkin yang perlu di-clearkan atau perlu dibersihkan. Tapi buat saya yang terpenting adalah bagaimana kalian menjalin hubungan yang erat dengan Sang Pencipta dan tahu apa sebenarnya yang Sang Pencipta mau dalam hidup kalian gitu. Jangan berkeras hati, jangan tutup pikiran dan hati kalian. Bukalah untuk cinta dan hal-hal yang positif dalam hidup kalian. Percaya saja. Kalau enggak apa-apa juga. Oke, my dear Aries, sekian saja bacaannya. Semoga kalian bisa mengambil apa yang bisa diambil dari bacaan ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bacaan yang selanjutnya. Selalulah berbahagia. Terima kasih sudah selalu hadir di sini. Channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat. Salam Light Angel and love and bye.